Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi, acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Tata kenapa tuh kita kok harus membuat proposal hidup, kemudian bagaimana caranya supaya proposal yang kita buat itu nanti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Insya Allah dengan membuat proposal hidup itu nanti hidup kita akan lebih teratur, terarah, dan yang jelas tujuannya itu ada, gitu ya. Kebetulan ini saya membawa salah satu contoh proposal hidup saya. Jadi ini sudah revisi ke berapa ya? Di sini tertuang ya. Jadi saya hidup itu nanti targetnya apa, saya sebagai apa, kemudian targetnya apa, fasilitas yang harus saya miliki apa dan sebagainya. Kemudian juga doa-doa untuk diri saya, keluarga, tetangga kanan kiri, kemudian teman-teman, dan bahkan desa saya, kemudian juga kaum muslimin seluruh dunia. Nah, ketika ada proposal hidup seperti ini, kita mau itu gampang, nggak mikir dan nggak takut ketinggalan, gitu ya. Kalau kadang kita berdoa, terutama nanti ketika kita berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di mana di situ itu banyak sekali tempat-tempat mustajab. Kalau tidak kita tulis, kadang bingung, kok tulisannya wis entek ya. Atau juga ada yang lupa. Itu saja pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Ustaz Tata. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bude Nur Hayati beserta semua pengurus guru ngaji Korcam Gantiwarno dan juga guru-guru ngaji se-Gantiwarno yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh rasa syukur dan iman kita kepada Allah. Bahkan mungkin ada di antara kita semua yang hadir di sini sudah hari ini sudah banyak yang telah menyelesaikan agenda-agendanya, gitu ya. Mungkin sedikit kita sampaikan. Saya di sosial media pernah sampaikan tentang makna daripada hadir ya, makna daripada tumaninah dan tartil. Tartil dalam agama kita tuh ada pelajaran tumaninah dan tartil ya sekalian. Kalau tartil itu terkait dengan membaca Al-Quran yang pelan gitu ya, memastikan hak-haknya setiap huruf dan bacaan itu sampai benar, tapi targetnya adalah supaya kita bisa menikmati bacaan. Gitu ya. Kalau tumaninah itu gerakan dalam sholat yang tidak balapan antara gerakan satu dengan gerakan berikutnya, antara gerakan dengan bacaan atau bacaan dengan gerakan. Targetnya apa? Targetnya kita bisa merasakan nikmatnya ketika sholat. Keduanya mirip ya. Miripnya apa? Miripnya targetnya adalah bisa menikmati. Kalau yang tartil itu menikmati bacaan, kalau tumaninah menikmati sholat, gitu kan? Atau alias khusyuk. Nah,
dari kedua pelajaran ini sebenarnya ini belajar tentang menikmati hidup kita itu kan yang namanya tartil, bacaan Quran tartil itu kan berulang-ulang kita lakukan terus pada saat setiap baca Quran. Pada saat sholat tumaninah pun juga harus dilakukan karena tumaninah itu salah satu rukun sholat, betul ya? Kalau nggak tumaninah udah nggak rukunnya berarti nggak kepake, berarti ya sholatnya berarti boleh dikatakan masih belum benar kalau belum tumaninah. Sedikit kita ini sebagai pengantar ya. Itu turun itu setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun berturut-turut bersolawat. 3 tahun bersolawat di bulan Hiro. Bayangkan selama 3 tahun. Dari situ beliau sambil bersolawat sambil melihat kota yang sekiranya jadi di sini puncak, jadi kotanya jelas sekali dari Gua Hiro. Nah, akhirnya turunlah alat-alat kira-kira turunlah alat-alat yang kemudian itu dibawa oleh malaikat Jibril. Awal mulanya Nabi itu merasa asing dan aneh karena ini kok makhluk apa gitu, tiba-tiba mendekat dengan keras gitu kan, mendekat dengan keras. Nabi suruh bacalah wahai Nabi, bacalah ya Iqra gitu kan. Tapi Nabi Muhammad kemudian kan nggak bisa baca, suruh untuk membaca gitu kan. Ini orang yang nggak dikenal ibaratnya itu suruh baca. Kemudian singkat karena kemudian Rasulullah memahami maksudnya dan siapa dia, kemudian dipahamilah tentang Iqra, misi Iqra itu. Nah, kira-kira kalau mau kita bahas dengan bahasa kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kira-kira adalah mengumpulkan data. Betul ya? Setelah baca kan kita dapat data, betul? Baca buku kita kan tidak hanya sekedar baca, tapi setelah baca itu kan yang penting baca enggak kan? Tapi baca, tapi apa yang kita baca itu kan dapat data, betul ya? Kemudian kumpulkan ilmu. Betul nggak? Setelah kita baca pasti akan dapat ilmu. Oke, paling tidak ini perbenarannya. Baca, kumpulkan data, kumpulkan ilmu, kumpulkan skill, kumpulkan akhlak. Guru-guru ngaji harus punya orientasi ini. Kita harus punya data, harus punya ilmu, harus punya skill, harus punya akhlak. Tapi mungkin dalam hal apa kan gitu ya? Dalam hal apa? Nah ini targetnya apa? Targetnya adalah al-khalaq, alladzi khalaq. Rabb kita itu adalah al-khalaq. Maksudnya itu supaya nanti kita itu bisa mencipta. Jadi paham ya sekalian. Jadi atau karya. Karyanya bisa dalam bentuk skup pribadi, skup keluarga, skup lingkungan kecil, sekolah SD, pekerjaan, atau mungkin skup lingkungan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau apapun gitu ya sekalian ya. Paham ya sekalian ya. Alaqah itu apa? Alaqah itu pertemuan antara sel ovum dengan sperma yang kemudian terjadi pembuahan, kemudian nempel dalam rahim. Itu yang dimaksud dengan alaqah. Jadi manusia itu sebenarnya kita yang saat ini seperti ini, jadi guru ngaji, ada yang sudah sekolah, ada yang menjadi sarjana, ada yang menjadi pengusaha gitu kan, ada yang menjadi seorang ayah yang hebat, ada yang seorang jadi ibu yang teladan gitu kan, seorang yang berpenghasilan sekian dan seterusnya, orang yang memiliki ilmu sekian, profesor, dokter dan seterusnya. Itu awal mulanya itu adalah manusia, seorang makhluk yang tidak bisa disebut. Bahkan dia adalah dari bahan yang sangat hina, yaitu sperma. Ya kan? Hina sekali sebenarnya, tapi kemudian dipertemukan dengan ovum dan akhirnya menjadi mulia oleh Allah SWT. Jadi bagi Allah itu sangat mudah gitu loh untuk membuat orang itu yang tadinya nol, tidak bukan apa-apa, bahkan dia itu hina sekalipun menjadi mulia. Jadi kalau ayat ini sebenarnya sama menceritakan tentang bahwasanya bacalah bahwasanya Rabb kalian itu adalah Akram, Maha Mulia. Ya. Rabb kalian itu adalah Maha Mulia. Artinya gini, ketika kita itu punya misi seperti ini, maka kita akan dimuliakan oleh Allah SWT. Gitu. Sebagaimana sifatnya Allah yang Maha Mulia, mengikuti sifatnya Allah yang Maha Mulia. Jadi kalau kita itu memiliki karya itu dan kemudian memiliki kemampuan ini sebenarnya karena tujuannya agar kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini baru mulai cara. Mulai dengan masalah
cara. Alladzi 'allama bil qalam tadi tentang proposal hidup tadi. Gitu kan. Kolam itu harganya berapa? Itu kan 1.000 ya, 2.000 rupiah. Tapi ini harga walaupun harganya 1.000 itu bisa merubah banyak hal. Makanya kemudian bahkan ada surat Al-Qalam ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini kata Ustadz Anwar Jupri menyampaikan bahwasanya bahwa kita itu kalau memiliki satu keinginan seperti ini tadi, maka mulailah dengan menulisnya, mencatatnya, mengabadikannya keinginan kita. Kenapa? Karena ada 3 tahapan ini ada satu pembahasan dalam kitab, tapi kitabnya apa? Saya kurang begitu hafal. Kata Ustadz Anwar Jupri bahwasanya ketika kita menginginkan sesuatu kemudian ditulis keinginan tersebut, maka tahap berikutnya itu akan ketika sudah deal dengan malaikat, maka malaikat akan menulis. Kemudian malaikat akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah mencatatnya, keinginan kita itu deal, udah jadi pun bayar. Maka harus dimulai dari menulisnya. Beda Pak antara hanya sekedar ingin, tapi dengan keinginan tersebut ketika ditulis itu akan beda. Nah, kira-kira gitu. Makanya kemudian ini pelajarannya adalah alladzi 'allama bil qalam. Manusia itu melampaui batas, tidak menggunakan itu atau menggunakan itu tetapi tidak digunakan untuk satu yang sebenarnya itu seperti ini tadi. Gitu. Minta kepada Allah dengan sholat. Karena kan wasta'inu bis sabri was sholat. Gitu kan? Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kan gitu ya. Nah, innaha lakabiratun, sesungguhnya semuanya itu memang susah. Illa 'alal khashiin, kecuali salat dan sabar yang akan bisa menjadi penolong itu adalah salat dan sabar yang khusyuk gitu kan. Tadi kembali kepada khusyuk ya. Khusyuk itu kan hadir sebenarnya kalau mau dibuat sederhana. Nah, teman-teman sekalian, itu bahkan disebutkan dalam ayat berikutnya ini ar-ra'ahu istaghna. Mungkin saya nggak perlu lagi sebenarnya biar cepat ya. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna artinya apa? Mereka merasa dirinya serba cukup. Saya pernah diceritakan loh. Sudah diceritakan, jadi kan mungkin pernah menemukan kan ada orang yang nggak bisa baca Quran, kemudian jangan tawarin, Bude, kok mau Quran belajar kali pulau gitu. Terus jawabnya, kok kata mau. Bukan saya kenal Quran. Ada yang pernah menemukan gitu ya? Nah itu harus sekalian. Jadi sampai ayat ke-8 itu adalah luar biasa. Di ayat yang ke-8 itu disebutkan inna ila rabbikar ruj'an. Ya, kita ini akan kembali kepada Allah. Jadi semua yang kita konsep tadi proposal itu dalam rangka kita itu membawa semuanya di hadapan Allah Subhanahu. Nah, kemudian ara'aita in kana 'alal huda. Nah, ini juga disebutkan. Bagaimana pendapatmu jika dia orang yang kamu halang-halangi itu Nabi Muhammad beserta kaum muslimin itu adalah justru yang mendapatkan petunjuk dari Allah Sang Maha Pemberi, Sang Maha Rabb, Sang Maha Pembikin karya ini yang akan mewujudkan karya-karya yang diinginkan. Kemudian au amara bit taqwa, yang justru malah Nabi ini adalah menyuruh kepada kemudian ada kalimat yang retoris lagi yang berikutnya itu ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika yang melarang itu justru adalah orang-orang yang dusta dan berpaling, ya kan? Kemudian alam ya'lam bi anna Allah yara, tidaklah dia mengetahui bahwa Allah melihat segala perbuatannya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian saya akan tarik tubuhnya kelak nanti dia ya. Nasiyatin kadibatin khotiyah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Kaliyada'una. Nah ini menceritakan seandainya mereka merasa pongah. Ini ceritakan ini si Abu Jahal ini, dia kan kuat, merasa kuat, punya banyak bola tentara, punya banyak orang-orang hebat di sekeliling. Dia merasa alah Muhammad gitu kan ibaratnya itu. Nah, tapi kemudian dipace oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Faliyad'una dia.
maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya dia, gitu ya, untuk kemudian menghalang-halangi Nabi kita. Allah cukup sanada'uz zabaniyah, cukup kelak kami akan memanggil satu orang saja malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, kemudian kesimpulannya terakhir adalah sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta waqtarib, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah untuk proposal hidup ini adalah wasjud waqtarib. Ya, sujud kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira mungkin bukan tafsir, tapi kira-kira spirit daripada al-alaq itu sebenarnya adalah spirit proposal hidup.